Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Allah wa iyyakum. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita tanpa putus-putus. Setidaknya kita memiliki nikmat besar. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat hidup, dan yang ketiga adalah nikmat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang mulia, kepada sahabat beliau yang mulia, kepada para penerusnya, para pengikutnya, para tabi'in, dan juga untuk kita semua sampai akhir zaman, untuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Khatib berwasiat, pertama untuk pribadi khatib, yang kedua untuk seluruh jamaah. Marilah kita tumbuh kembangkan sifat potensi takwa dalam diri kita, dan kita tekan sifat fujur, sifat culas, sifat kotor, dan sifat buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh kami telah mengilhamkan pada manusia dua sifat, yaitu sifat takwa dan sifat fujur. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Pada siang hari ini khatib akan mengambil judul, yaitu adab serta hikmah puasa. Meskipun puasanya masih lama, yaitu lebih kurang 10 hari lagi. Apabila mengikuti Muhammadiyah, maka 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 11 Maret. Dan Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 10 April. Apabila mengikuti pemerintah, tinggal menunggu saja hasil sidang itsbat. Yang pertama, puasa termasuk salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama bagi seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya puasa adalah, terutama Ramadan, salah satu rukun Islam yang 5. Puasa mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih diri seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya dan melawan syaitan. Puasa juga melatih diri seseorang untuk sabar dan tabah, serta merasakan lapar yang dirasakan oleh orang fakir setiap hari.
Puasa dapat melembutkan hati dan membersihkan jiwa serta menghapuskan dosa-dosa. Demikian agung dan mulia keutamaan puasa Ramadan. Namun, apakah semudah itu hikmah-hikmah itu kita peroleh? Jawabannya tentu tidak. Ada syaratnya. Agar kita mendapatkan manfaat-manfaat keutamaan-keutamaan puasa yang sudah saya sebutkan tadi, melatih menahan hawa nafsu, melawan setan, sabar tabah, serta merasakan lapar dan melembutkan hati, membersihkan jiwa, itu syaratnya ada dua. Yang pertama, menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus memperhatikan adab-adab di dalam berpuasa. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 21 adab-adab, tapi khotib tidak akan menyampaikan semuanya. 21 itu khotib hanya menyampaikan judulnya saja. Yang pertama, memperbanyak puasa, terutama puasa sunnah. Yang kedua, tidak melewatkan pada hari-hari yang utama. Hari-hari yang utama misalnya 3 hari bulan purnama, kemudian puasa Senin Kemis dan lain-lain. Yang ketiga, menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak puasa. Yang keempat, seorang wanita apabila ingin berpuasa sunnah harus izin dari suaminya. Yang kelima, tentang sahur. Kita sangat dianjurkan untuk makan sahur, walaupun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air. Dan sahur diutamakan mengakhirkan dan tidak boleh berlebihan di dalam makan sahur. Yang keenam, menjaga anggota tubuh, lisan, kaki, tangan, mata, telinga dari hal-hal yang maksiat. Yang ketujuh, sabar, tidak berbuat jahat. Yang kedelapan, menjaga lisan. Yang kesembilan, memperbanyak amal. Yang kesepuluh, menyegerakan berbuka. Dan tidak berlebihan dalam berbuka. Dan berusaha untuk berbagi, yaitu mengajak orang lain berbuka bersama kita. Kemudian tidak lupa berdoa. Dan berbuka disunahkan dengan kurma, baik kurma basah maupun kurma kering. Kemudian yang berikutnya adalah niat. Niat semata-mata karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, niat untuk mendapatkan taqwa Allah, karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Kemudian berusaha menghindari puasa-puasa yang diharamkan. 1. Pada waktu hari raya. 2. Pada saat hari tasyrik. 3. Pada saat hari-hari yang meragukan. Kemudian juga dimakruhkan atau dilarang berpuasa khusus pada hari Jumat, kecuali plus sesudahnya atau minus sesudahnya. Kamis dan Jumat boleh, Jumat dan Sabtu boleh, tapi kalau Jumat saja hukumnya makruh. Kemudian tidak berlebihan dalam bertindak. Dan yang terakhir, memperbanyak puasa sunnah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib akan mengambil 3 poin saja. Yang pertama adalah niat. Hendaklah orang yang berpuasa berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, serta mencari pahala dan balasan yang dijanjikan atas orang yang berpuasa. Di samping itu, ia pun berniat untuk melaksanakan hak Allah, yaitu rukun Islam yang ketiga. Yang keempat, ya, rukun Islam yang keempat.
yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikian juga seseorang meniatkan puasanya untuk meraih takwa, sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas. Sebab sesungguhnya tidak ada yang mendorongnya untuk berpuasa melainkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada iman, gak mungkin kita berpuasa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atasnya puasa Ramadan, puasa nazar. Bagi yang pernah punya nazar, maka itu wajib hukumnya. Puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa denda. Apabila kita pernah di bulan Ramadan siang hari berhubungan suami istri. Atau puasa qadha, yaitu membayar hutang. Itu semuanya adalah wajib. Adapun puasa-puasa selain itu sifatnya adalah anjuran, sunnah. Demikian pula orang yang berpuasa mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun tidaklah sah apabila seseorang meniatkan puasanya sekedar untuk melatih diri dari lapar. Saya ingin latihan lapar. Menguatkan keinginan. Saya pernah punya niat, keinginan. Menurunkan berat badan. Atau tujuan-tujuan lainnya. Jika ia meniatkan seperti ini, niscaya ia tidak mendapatkan pahala, melainkan hanya dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Adapun orang yang ikhlas karena Allah di dalam niatnya, maka ia akan meraih manfaat-manfaat itu. Di samping akan mendapatkan pahala. Jadi manfaat-manfaat tadi otomatis akan dapat dan pahala juga akan dapat. Berat badan bisa turun, latihan lapar juga dijalani di samping mendapatkan takwa Allah, ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang jemaat yang berbahagia, yaitu menjaga anggota tubuh ketika berpuasa. Ketika berpuasa hendaklah seseorang menjaga anggota tubuhnya, terutama mata. Ini warga sivitas akademika agak sulit ya, karena setiap saat melihat cewek-cewek yang aduhai. Karena mata bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar. Maka wajib menundukkannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa pada zaman tersebarnya wanita-wanita yang memamerkan aurat di negeri-negeri Islam dan makin banyaknya api fitnah saat ini. Maka wajib menjaga anggota tubuh secara umum, khususnya mata. Perkara ini sangat penting, bahkan sangat membantu terwujudnya tujuan dan hikmah disyariatkannya puasa. Apabila seseorang menjaga anggota tubuhnya, mata, tangan, lisan, telinga, kemaluan, kaki, dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah selama berpuasa, maka ia akan terbiasa melakukannya sehingga menjadi kebiasaan. Sesudah itu ia pun akan terbiasa menjaga anggota tubuhnya dalam rangka mewujudkan ketakwaan yang merupakan hikmah utama di dalam penyariatan puasa. Bagi orang yang berpuasa hanya untuk menahan makan dan minum, tetapi tidak menjaga anggota tubuhnya, maka orang ini belum mengetahui hikmah puasa. Tidak diragukan lagi bahwa orang seperti itulah yang dimaksud dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Orang yang berpuasa hendaklah menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala serta menjaga lisannya dari ghibah, menceritakan kesalahan keburukan orang lain. Namimah, adu domba dan perkataan dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau dusta, bahkan berbuat dengannya, bahkan dia berdusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Sebagaimana seseorang juga harus menjaga telinganya dari apa-apa yang diharamkan Allah, menjaga hidungnya dari mencium apa-apa yang diharamkan Allah, menjaga tangannya dari menggapai sesuatu yang buruk, dan menjaga kakinya dari melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Di samping itu, hendaknya seseorang menjaga kemaluannya, tidak melakukan onani, menyibukkan pikirannya dengan tadabbur, meneliti, dan selalu menghadirkan rasa dekat kepada Allah setiap saat. Jika ia melakukan hal tersebut, maka tidak dilakukan lagi, ia akan meraih derajat takwa, sebagaimana juga puasanya akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup dengan doa, khatib akan menyimpulkan dan menyarankan seperti skripsi. Yang pertama, marilah kita berniat dari sekarang dan berdoa mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Para sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan datang sudah berdoa. Para sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan datang sudah berdoa, ingin ketemu dengan Ramadan. Sementara kita 6 hari, tidak apa-apa. Walaupun 6 hari tidak apa-apa. Kemudian agar puasa kita nanti bagus, baik, sempurna, maka tidak ada salahnya kalau pihak institusi, apakah rektorat maupun dekanat, mengadakan acara song-song Ramadan, yaitu sebuah tablik, sebuah pengajian yang akan menerangkan tentang menyambut gembira datangnya Ramadan serta menyampaikan fikih atau hukum-hukum tentang puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah dari sisimu ya Allah bangsa Indonesia pemimpin yang amanah, yang tablik, yang fatonah, dan pemimpin yang jujur.
Allahumma sholli mujahidin fi Filistin, Allahumma sholli mujahidin fi Filistin, Allahumma sholli mujahidin fi Filistin. Ya Allah, berilah kemenangan dan pertolongan kepada para pejuang Islam di Palestina dalam rangka untuk melawan Zionis Israel. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.